Shalom, Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang begitu luar biasanya di dalam cinta kasih-Nya kepada kita. Mari kita renungkan sambil kita angkat pujian ini, bahwa segala sesuatunya yang diciptakan Tuhan di alam semesta ini adalah sesuatu yang baik buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita patut bersyukur Tuhan menciptakan alam semesta ini. Alam semesta melukiskan kebesaran. Amin. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar agung, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Oh, sekarang dan selamanya. Haleluya. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dipuji, disembah, bertata dan selamanya. Haleluya. Besar termulia nama-Mu, nama-Mu besar nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Oh, nama-Mu besar Tuhan. Haleluya. Nama-Mu besar, kami tinggi
katakan layak dipuji, disembah, yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas dalam Raja, namamu besar. Haleluya. Segala kemuliaan namamu Tuhan, namamu besar Tuhan, layak dipuji. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nama Yesus sangat luar biasa, namamu besar Tuhan. Haleluya. Kembali kami bersyukur Tuhan, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa selalu menyertai kami Tuhan. Engkau memberkati, memberikan kami hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami Tuhan, bahkan di dalam pelayanan kami. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami letih ya Tuhan, Engkau kuatkan kami. Ketika kami merasa tidak mampu Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kemampuan, bahkan kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika kami sakit ya Tuhan, Engkau datang dan memberikan, membawa pemulihan, bahkan kesembuhan dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana kami mengangkat setiap pujian kami. Karena di dalam pujian kami Tuhan ada kuasa mengalir, kuasa yang sangat memberkati kami, memberikan kami kehidupan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pengakuan iman kami Tuhan, di dalam pengakuan iman rasuli kami Tuhan. Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada kuasa. Ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Dia Raja yang mulia. Haleluya. Mari kita beri sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Angkat pujian ini, katakan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan
bersama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, sai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, yang memberi kemenangan, ku bersorak merayak, terpujilah Raja, segala Raja. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian, katakan haleluya. Diberi kuasa menaklukkan musuh, di bawah kakimu. Ku pakai kuasa Raja mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, yang terjadi. Katakan, bila Allah. Sekali lagi yuk, katakan, bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, lawanku. Mari bersama-sama. Ku besar Kau Tuhanku, sai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak terpujilah Kau Raja, Raja. Kau Tuhanku, sai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, di kemenangan ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja, terpujilah Engkau Raja, segala. Mari kembali katakan, terpujilah haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Kini saatnya hanya firman Tuhan yang mampu memampukan kita di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Katakan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari kembali katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik. Katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber, haleluya, sumber kedamaian, satu-satunya, haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih.
kembali kami datang dengan mengangkat pujian ini Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan. Amin. Dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya. Sumber kedamaian satu-satunya. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuh, Tuhan memulihku. Kembali kami mengucap syukur datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati dan kesungguhan hati kami yang tulus, dan hanya Engkau yang menjadi andalan yang dapat ku percaya, karena Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Janji-Mu ya dan amin, dan perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Dan Engkau adalah Allah yang maha kuasa, tidak ada yang dapat menghalangi Engkau untuk memberkati setiap kami, khususnya yang hari ini kami boleh ada di dalam persekutuan ibadah minggu ini ya Tuhan. Engkau telah menolong menghentar setiap anak-anak-Mu walaupun cuaca tidak kondusif dan kurang bersahabat, tetapi puji Tuhan kami boleh melangkahkan kaki kami ke gereja. Seberapa banyak kami yang hadir karena kami merindukan Engkau lebih dari semua, dan itu juga berkat Tuhan Kau nyatakan melalui hujan yang hari ini boleh kami nikmati di dalam suasana ibadah di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur dan menyertakan Engkau di dalam kehidupan ini, mengundang sepenuhnya Engkau bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kalau kami telah memuji memuliakan Engkau, dan saat ini juga Tuhan anak-anak-Mu telah membawa persembahan yang kudus bagi Engkau, seberapa besar tidak menjadi masalah bagi Tuhan, tetapi hatinya melekat kepada Tuhan karena mengasihi Engkau. Berkati Tuhan persembahan ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, supaya nama Tuhan dipuji dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Pun mereka anak-anak-Mu yang telah membawanya, karena mereka mengasihi Tuhan Kau berkati.
hati, pikiran, dan seluruh kehidupan. Mereka tidak kekurangan satupun yang baik daripada Tuhan, baik mereka yang memberikan melalui kotak persembahan ini maupun melalui online service. Tuhan, Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami sekalian, baik hamba maupun kami yang mendengarkan, supaya kuasa Tuhan hadir dan menyingkapkan rahasia kebenaran Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dengan setia dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Ampuni kami dan kami siapkan hati, bukan sepenuhnya hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan, kita sungguh-sungguh bersuka cita hari ini walaupun suasana di luar sana hujan dan memang ini adalah musim hujan. Oleh karena itu tidak perlu kita khawatirkan tentang apa yang akan terjadi. Apapun yang terjadi, Tuhan telah menyatakan ada berkat umum yang bagi siapa saja yang ada di dunia ini sebagai manusia, entah itu orang Kristen maupun orang yang tidak percaya Tuhan, mereka diberkati dengan hal yang sama. Hujan bagi saudara, hujan juga bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang penting adalah sikap saudara. Ketika saudara dalam keadaan hujan, saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Apa bu? Amin. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Itu adalah moto dari Gereja Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya kembali akan meneruskan serial khotbah yang pada minggu yang lalu kita berbicara tentang menjadi seperti Kristus, ya. Kemarin kalau tidak salah kita ada 3 hal yang penting untuk menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bahwa untuk menjadi seperti Kristus adalah yang pertama, memang kita harus mengerti bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah atau peta Allah. Itu adalah patron, itu adalah yang harus digapai setiap orang Kristen. Dan gambar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal kemarin yang telah kita sama-sama bahas, yaitu ketika kita ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, yaitu gambaran Tuhan Yesus, bukan Yesus sendiri tetapi gambarannya. Karena kalau kita seperti Yesus tidak mungkin sepenuhnya terjadi, karena Yesus itu mempunyai sifat ilahi, yaitu ada keilahiannya yang tidak mungkin kita ikuti, tetapi kemanusiaannya itulah yang kita contoh dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Kemarin kalau nggak salah yang pertama itu Kristuslah menjadi model saudara, menjadi contoh. Tidak ada contoh yang lain buat saudara dan saya kecuali Tuhan Yesus, karena dia adalah manusia sempurna. Yang kedua, mau belajar terus tentang Yesus Kristus, tentang Injil. Dan yang ketiga itu mau dibentuk dan diproses. Bapak Ibu Saudara, yang hari ini kita akan kembali kepada poin yang pertama. Bagaimana kita membuat ataupun menjadikan Yesus itu model. Artinya bagaimana saudara dan saya hari ini mengerti bahwa Yesus itu model. Berarti kalau kita membuat atau menganggap atau kita memandang Yesus itu sebagai model, ya, sebagai contoh, maka khotbah hari ini saya akan angkat dengan satu judul atau tema, mengikuti jejak Kristus sebagai teladan hidup. Mengikuti jejak hidup Kristus sebagai teladan orang percaya. Sekali lagi, mengikuti jejak hidup Kristus sebagai teladan hidup orang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal dari apa yang kita akan sama-sama renungkan hari ini dalam suasana hujan ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dan menyertai saudara dan saya melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yaitu yang pertama, kalau kita mau mengikuti jejak hidup Kristus sebagai teladan hidup, itu ada 3 hal, yaitu mengikuti kehendaknya. Yang pertama, mengikuti kehendak Allah. Yang kedua, bersikap sebagai seorang hamba yang tidak berguna. Yang ketiga, berfokus pada hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengikuti jejak hidup itu apa? Apa yang dipikirkan Tuhan Yesus pada waktu dia menjadi manusia, apa yang diinginkan Tuhan Yesus pada waktu beliau menjadi manusia, apa yang dirasakan Tuhan Yesus pada waktu ia menjadi
manusia. Itu jejak kehidupannya. Dan apa yang diajarkan Yesus ketika dia mengajar tentang hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan ada ayat dasar sebagai renungan dasar, sebagai dasar renungan maksud saya buat saudara dan saya hari ini. Yang pertama adalah di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus ketika dia mengikut Tuhan Yesus dan dia ingin supaya jemaatnya, yaitu orang-orang Korintus dan tentu hari ini juga buat saudara dan saya jemaat Sekma mengikuti gaya hidup, cara hidup Paulus. Karena Paulus mengikuti cara dan gaya hidup Tuhan Yesus. Yaitu 1 Korintus 11 ayat yang pertama yang di sana dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku Paulus seperti aku menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, saudara, saya akan bacakan juga buat saudara dan saya di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian buat saudara dan saya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia saudara dan saya. Ada di dalam dia itu Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ini dua ayat yang menjadi dasar saudara dan saya. Karena kekristenan memang harus hidup seperti hidupnya Tuhan Yesus sebagai manusia. Ada dua hal yang perlu kita pelajari sebelum kita melihat, memandang bagaimana teladan hidup itu kita ikuti, saudara. Kalau anak kecil, saudara, memandang teladan yang harus diikuti itu apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan. Anak kecil tidak bisa diajar secara rumit. Nak, kamu kalau belajar Alkitab harus direnungkan, harus belajar 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, baru dicari kesimpulan, nggak ngerti, saudara. Anak kecil itu kalau mau ingin supaya meneladani orang tuanya atau orang yang lain yang harus diikuti karena dia harus hidup benar, maka dia melihat contoh konkret. Contoh konkret. Misalnya, bapaknya itu hobinya itu minum. Ya, minum maksudnya bukan minum air teh. Ya. Minum maksudnya tahu ya sendiri. Minum anggur yang berlebihan sehingga mabuk. Ini bahasa halusnya anggur ya. Tapi miras gitu maksudnya. Bapaknya suka miras. Walaupun di rumah nggak pernah di depan anaknya dia minum minuman keras ya. Tetapi di satu saat anaknya itu tahu kalau bapaknya itu peminum karena suka pergi ke bar. Dia bilang di rumah, nak, kamu jangan jadi peminum. Saudara. Kalau anak kecil nggak bakalan akan mengikuti bapaknya. Bapak pinter ngajar tapi tidak bisa melakukan. Itu kalau anak kecil, saudara. Kalau anak kecil, dan itu memang benar. Kalau saudara sebagai jemaat Tuhan yang masih belum dewasa, mungkin saudara melihat gembala, melihat orang yang dianggap rohani, itu dari kelakuan yang nyata. Gimana ngomongnya, gimana sikap hidupnya, gimana cara berpikirnya, dan itu dilihat dari pergaulan hari lepas hari. Tetapi cara yang seperti ini, saudara, cara yang seperti ini, itu bisa juga melemahkan orang yang mengikuti. Karena orangnya belum dewasa. Karena bisa berlebihan. Ketika ada orang yang salah, yang dianggap, dipandang sebagai contoh, salah sedikit gak mau ngikuti. Saudara, Pak Gembala kayak gitu, ngomongnya kemarin nyakitin hati, aku gak mau ikut deh. Padahal keliru sedikit karena saudara kecil dalam kerohaniannya. Saudara langsung, aduh gak mau deh ke gereja. Itu saudara. Ini anak kecil, tapi anak kecil tidak bisa disalahkan. Tapi kalau saudara kan bukan anak kecil. Artinya Bapak Ibu saudara bisa melihat cara pandang terhadap orang yang saudara contoh. Itu bisa secara lahiriah yang nyata. Kalau bapaknya tadi peminum, ngasih tahu kepada anak yang minum, pasti anaknya juga gak bakalan mengikuti. Karena memang bapaknya adalah peminum. Demikian juga kalau yang lain saudara. Bapaknya ngomong, kamu sabarlah nak, kamu sabar. Jadi orang sabar itu adalah diberkati Tuhan. Tapi tiap hari bapaknya itu marah-marah sama pembantu.
Bisa enggak kira-kira menerima? Ada kesalahan sedikit dimarah, saudara. Nah, ini keteladanan, saudara. Nah, keteladanan. Tetapi saudara sebagai orang yang mau meneladani, saya harap saudara tidak hanya melihat contoh konkret orang yang saudara teladani melalui apa yang dilihat, ya apa yang didengar. Tidak hanya seperti itu. Karena apa? Kalau saudara hanya melihat sepintas dan saudara menemukan seseorang yang kau teladani jatuh dalam dosa, saudara pasti mundur karena saudara seperti anak kecil. Saudara juga harus bertumbuh secara meneladani. Seseorang yang sungguh-sungguh bisa menjadi pola hidup tidak hanya melihat dari apa yang di luar. Saya kasih contoh di dalam Alkitab. Kalau saudara baca cerita tentang Yudas, ya, atau bukan Yudas lah, Petrus lah. Karena Yudas akhirnya memang dia tidak mengikuti Yesus dan dia menggantung diri. Petrus, saudara itu pernah menyangkal enggak Petrus itu? Pernah kan? Tuhan Yesus mengatakan sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ini artinya apa? Petrus enggak bisa jadi teladan. Tetapi apa akhirnya Petrus jadi teladan enggak? Bisa, dia bertobat. Dia bertobat dan dia menjadi rasul utama di dalam gereja besar. Gereja Katolik sebagai induk gereja orang Kristen. Jadi saudara dan saya mengajak kita hari ini ketika kita meneladani, memang teladan kita tidak ada cacat celanya. Tapi kadang-kadang kita juga melihat orang-orang dekat, orang-orang yang saya anggap, yang saudara anggap menjadi teladan dan bisa diikuti. Jangan melihat kesalahan yang kecil saudara langsung down dan tidak mengikuti, padahal dia juga sudah bertobat. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya ingin mengikuti teladan Tuhan, maka apa yang saya sampaikan tadi di depan adalah yang pertama, mari kita mengikuti kehendaknya, bukan kehendak sendiri. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Saya punya perenungan secara khusus. Kenapa orang-orang tertentu disuruh Tuhan, "Hei, kamu tolong orang itu." Setiap ngomong sama orang si A ini, taruhlah Joni ya. "Joni, kamu tolong orang itu." Joni tolong orang itu. Tapi kepada Mikael misalnya, tidak pernah Tuhan ngomong di dalam perenungan hidupnya sehari. Karena Joni ini adalah orangnya pelit. Amin. Jadi kalau si Mikael itu orangnya murah hati, nggak pernah disuruh nolong karena memang sudah orang murah hati. Ngerti maksudnya ya? Jadi firman Tuhan itu sangat pribadi kadang-kadang. Kalau saudara sudah murah hati, ya tentu tidak ditegur seperti Joni. Demikian juga kepada Johnson misalnya. Johnson, kamu jangan seperti orang yang hebat di antara teman-temanmu. Kamu itu sebetulnya sama, sehingga setiap berdiskusi kamu kepengen menang. Pendapatmu semakin hebat daripada yang lain. Karena Johnson itu kalau ngomong gak pernah mau kalah. Orangnya sombong. Makanya ditegur. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita saudara meneladani. Dan Tuhan ingin supaya kita ikut Tuhan dengan kehendaknya. Jadi kehendak Tuhan itu secara umum ya. Bagi semua orang, semua harus ke gereja. Itu sudah jelas ya. Gak ada orang debat masa ke gereja boleh gak sih hari Minggu? Kan lebih baik enggak. Itu ke gereja itu sudah menjadi ketetapan Tuhan melalui gerejanya ya. Ketetapan Tuhan melalui gerejanya. Persembahan itu sudah ketetapan umum, enggak usah didoakan lagi. Aku persembahan, kamu persembahan, kita berdoa dulu ya, enggak usah. Itu persembahan. Amin. Umum. Tetapi kalau saudara kasih persembahan yang 100 juta misalnya ya. Kasih persembahan 100 juta. Loh, Tuhan ini enak aja. 100 juta aku kasih persembahan. Sorry dong. Ya duitmu kan 10 miliar. Nah ini baru kan. Lah kalau ke saya mungkin karena saya nggak punya uang. Mungkin nggak mungkin Tuhan kasih kamu 100 juta. Nggak mungkin. Karena saya nggak punya uang. Ini loh ya saudara. Yang saya ingin sampaikan adalah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengikuti kehendaknya itu dengar suara Tuhan dengan peka. Orang yang gak pernah bergaul gak pernah dengar suara Tuhan. Ini penting banget. Jadi jangan membandingkan, kenapa Tuhan kok saya seperti ini? Ya Tuhan mau ajar kamu. Tuhan mau ajar saya berbeda dengan orang lain. Mungkin orang lain
itu sudah melampaui seperti saya sehingga tidak tegur. Atau orang lain itu sudah diperingatkan 7 kali 7 tidak pernah dengar. Ya udah urusanmu deh gitu. Amin. Ada kemungkinan begitu. Makanya yang penting hidup ini bagaimana mengikuti kehendaknya. Kehendak umum pasti sudah semua nggak usah diskusi. Berdoa umum lah. Berdoalah senantiasa, mengucap syukur senantiasa, itu sudah umum. Nggak usah didiskusikan. Tetapi kalau hal-hal yang membuat saudara supaya serupa, salah satunya meneladani, itu ada pesan khusus bagi tiap orang dan berbeda. Makanya saudara tidak perlu membandingkan. Itulah yang disebut di proses kemarin ngomongnya. Ini secara unik saudara. Saudara, saya pernah mengalami seperti ini di proses itu dalam satu hal seolah saya ini juga sudah menjadi orang yang Kristen, tapi Kristen yang KTP akhirnya. Ya pada waktu saya pulang dari Sydney, ya saya ingin kasih kesaksian ini, saya itu ya merasa di atas angin. Karena apa? Saya mempunyai kebanggaan pendidikan yang lebih baik dari teman-teman waktu itu ya. Ini terus terang begitu, ini kesaksian pribadi, tapi ini saya sudah bertobat. Jadi dia perlu disaksikan kayak gini-gini. Dan saya kepingin supaya hidup saya itu ya diberkati. Kenapa kok saya pulang dari Sydney kak menjadi pimpinan, paling enggak pimpinan paling rendah? Ya Tuhan enggak kasih sampai waktu tertentu. Karena merasa saya lebih hebat dari orang lain. Saudara, ini penting saudara. Saya tidak peka kepada kehendaknya. Tuhan ingin memproses, hatimu belum mengena karena kamu belum mengerti kehendakku. Jadi kehendak Tuhan itu secara umum ya, semua orang harus tahu persis bagaimana berdoa, mengucap syukur, pergi ke gereja. Itu iya, tetapi intensitas seseorang untuk menyikapi keinginan Tuhan itu harus sampai seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan dialami. Hebat ya. Saudara, kenapa para rasul itu sampai mati menjadi orang mati syahid? Karena apa? Karena dia sanggup. Dan dia ingin diproses sampai ke sana. Dan Tuhan kadang-kadang juga enggak memaksa untuk itu. Itulah hebatnya Tuhan. Kalau di dalam kekristenan ada paksaan, kalau di dalam kekristenan ada satu ketentuan yang Tuhan itu menentukan dari awal dan saudara harus menjadi seperti itu, saya pikir enggak. Karena Tuhan memberi kebebasan kepada saudara. Saudara, hari ini kalau hujan deras aja pulang ke rumah enggak ada masalah. Bagi Tuhan enggak ada masalah, bagi saudara masalah. Ngerti ya? Jadi Tuhan itu tidak punya masalah, tapi saking cintanya kepada saudara, dia ingin bermasalah. Ngerti maksudnya ya? Tuhan itu sebetulnya enggak bermasalah loh dengan dirinya. Karena dia itu tidak pernah membutuhkan sesuatu yang dari luar. Tetapi ketika manusia akhirnya rusak, akhirnya memberontak dan berdosa, Tuhan ingin menjadi bermasalah, berperkara, supaya saudara tidak rusak. Bagaimana dia tidak? Karena dia menjadi manusia. Karena dia mau mati di kayu salib. Bukan karena kesalahannya, tetapi kesalahan saudara dan saya. Kan bermasalah sebetulnya Tuhan. Ingin bermasalah. Ya ngapain capek-capek? Itulah kekristenan saudara. Saudara, makanya jangan sampai dalam kehidupan orang Kristen menjadi orang yang mempunyai rasa nyaman. Kenyamanan yang terus saudara pilih. Wah, aku sudah stabil, aku sudah begini. Oh, enggak bisa. Kestabilan di dalam hidup materi apalagi, suasana dunia itu suka tidak menjadi ukuran. Aku udah aman sekarang, tabungan banyak. Mungkin ya, saya itu hubungan sama orang semua baik. Oh, enggak bisa. Kadang-kadang Tuhan izinkan satu saat temanmu akan mengkhianati kamu. Karena apa? Saudara merasa nyaman dengan hidup saudara. Tetapi sebetulnya Tuhan ingin membentuk saudara. Ketidaknyamanan yang saudara berada itu bahaya. Ngerti maksudnya ya? Bahaya. Makanya jangan saudara terlalu pede, terlalu bangga dengan berkat yang saudara memberkati saudara. Ngerti ya? Kalau saudara stabil keadaan saudara mungkin lebih dari orang atau rata-rata, saudara malah bahaya. Bahayanya apa? Saudara bisa tidak bersyukur, saudara tidak cari Tuhan, dan saudara tidak menganggap orang lain itu sama dengan saudara atau perlu diperhatikan. Nah, itu yang harus dikerjakan melalui kehendak Tuhan secara pribadi bagi setiap orang Kristen. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang, ya, kita akan lihat di dalam kehendak Tuhan Yesus sebagai contoh
bagi orang Kristen, bagi saudara dan saya adalah ketika di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38, Tuhan Yesus pun melakukan sebagai manusia untuk tunduk dan mengikuti kehendak Bapa. Di sana dikatakan sebab aku telah turun dari surga. Surga itu mulia. Di surga tidak ada masalah. Ke dunia jadi masalah. Karena apa? Ya udah hidupnya seperti saudara. Dia harus bernapas. Kalau dia tahan nafas 1 atau setengah jam aja mungkin dia mati. Saudara, tetapi dia lakukan itu karena cinta. Jadi kenyamanan di sini adalah menunjukkan bahwa saudara di dalam dunia ini harus diajar bahwa kita keluar dari zona kenyamanan duniawi. Zona kenyamanan yang manusia anggap itu sebagai keberhasilan bahkan berkat. Karena memang Tuhan mengajarkan aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku Yesus, tapi kehendak Bapa. Bermasalah enggak? Bermasalah. Saudara tahu masalah pertama? Tuhan Yesus harus lahir di kandang domba. Masalah enggak? Tuhan loh. Saudara saya kasih ilustrasi. Kalau sekarang misalnya ada seorang pemimpin besar dunia atau presiden Indonesia lah, itu punya anak ya atau cucu lah, cucunya kalau nggak cocok ya anak presiden udah tua, cucu terus, nak kamu nanti lahir anakmu, cucumu, cucuku atau anakmu ya, itu sama mantunya sama anaknya lahir aja di kandang ya, kira-kira mau nggak kayak gitu? Mau nggak? Nggak mungkin. Kenyamanannya hilang. Ini kehendak Tuhan, saudara. Ini nggak mudah loh, tapi ini untuk sementara. Saya kasih tahu. Selama saudara hidup di dunia, ini sementara itu jalan hidup via dolorosa, jalan hidup Kristus yang saudara harus ikuti, mengikuti kehendak. Nggak mudah, saudara, nggak mudah. Dan itu yang menjadi salah satu poin kita hari ini dalam menyikapi hidup seperti Kristus. Bahwa Kristus itu teladan, mengikuti jejak hidup Kristus sebagai teladan hidup. Itu yang pertama. Mengikuti kehendaknya, tetapi aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bukan kehendakku. Saudara-saudara, manusia diciptakan bebas ya. Dan ketika Tuhan Yesus, ini teologi yang versi 1. Ketika Tuhan Yesus sebetulnya mau melakukan yang lain dari Bapa bisa. Karena Tuhan pernah bilang begini, kalau aku memanggil 12 pasukan malaikat supaya aku tidak disalibkan, itu bisa terjadi. Artinya Yesus juga punya otoritas, kekuasaan untuk menghalau hal-hal yang sesungguhnya dia tetap rasa nyaman. Amin. Ya, ini agak dalam saudara. Saya ingin saudara semua menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi saudara kalau merasa dalam kenyamanan enak ya gitu ya, berkat mengalir terus, kita sehat, kita harus waspada. Kita sehat bukan untuk menjadi orang yang berada di dalam rasa nyaman secara rohani ya, secara jasmani ya. Siapa sih yang orang yang nggak mau sehat? Saya nyaman, saya roh jasmani ya. Tetapi saya rohani, saudara, sehatku itu untuk apa? Gitu ya. Kekayaanku itu untuk apa? Popularitasku itu untuk apa? Itu secara rohani harus seperti itu. Harus berani keluar dari rasa nyaman dan itu mengikuti kehendak Tuhan. Tak mudah, tapi saudara hari ini Tuhan berkata begitu. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, walaupun Yesus punya kehendak. Untuk tetap rasa nyaman. Di dunia dia bisa meneduhkan angin ribut. Hebat kan sebagai kuasa Tuhan, tapi dia tidak selalu melakukan. Hanya dia melakukan kalau itu diperlukan untuk orang yang ingin diselamatkan. Jadi kalau saudara melihat hamba-hamba Tuhan, saya berharap semua hamba Tuhan yang dikasih karunia hebat. Saya tidak punya karunia khusus ya. Tapi mungkin Pak Lukas atau Pak Luki atau siapapun jemaat Tuhan yang kasih karunia menyembuhkan. Dia saudara harus berani mengatakan aku keluar dari rasa nyaman. Itu mukjizat, kesembuhan, karunia, penglihatan dan sebagainya itu hanya karunia untuk pelayanan. Saudara tidak bisa berada dalam nyaman, aku lebih dari orang lain. Aku dipakai Tuhan berarti aku kudus. Enggak bisa saudara, enggak bisa.
Itu yang menjadi penyakit orang Kristen. Makanya banyak hamba Tuhan yang suka jatuh karena berada dalam rasa nyaman yang membahayakan sehingga dia lupa kontrol diri. Bahaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dia datang bukan melakukan kehendaknya sendiri. Walaupun dia mempunyai kehendak yang berbeda. Tetapi dalam rangka menyelamatkan manusia. Memberkati orang untuk hidup yang akan datang. Dalam kekekalan dia berani keluar dari rasanya nyaman. Saudara, ada seorang janda yang dipuji oleh Tuhan memberi persembahan pada waktu dia ke sinagoga. Janda ini memberi lebih dari apa yang dia miliki. Itu keluar dari rasa nyaman. Hidup yang sesungguhnya menjadi pengikut Tuhan itu keluar dari rasa nyaman, hanya mengikuti kehendaknya. Tapi itu proses. Saudara juga nggak bisa bermain-main bersandiwara, aku mau keluar rasa nyaman, suruh aja jual rumah terus bawa itu. Tapi saudara sebetulnya hatinya nggak cinta Tuhan, hanya mengikuti tuntutan agama. Jadi saudara, jadi orang Kristen ini memang begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen dan mengikut kehendak Tuhan, itu benar-benar dari hati yang cinta Tuhan, yang berani mengikut Tuhan apapun harganya karena cinta, bukan karena iming-iming, bukan karena dia menjadi seperti apa. Itu kan jadi rasa nyaman. Misalnya begini, saya mau kasih berkat sama orang, biar aku diberkati. Nah, itu kan jadi nyaman lagi. Pikirannya kan jadi kepengen nyaman gitu ya. Itu juga keliru, saudara. Jadi kalau saudara memberkati orang, ya udah berkati. Karena kenyamanan saudara itu sebetulnya nanti. Satu saat ketika saudara bersama-sama dengan Tuhan di surga, itu gak bakalan hilang, siapapun gak bakalan akan mengambil. Kenyamanan yang seperti saudara akan alami nanti ketika saudara semua dipanggil oleh Tuhan, tidak ada lagi di dalam dunia ini. Karena di situ tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis, tidak ada kematian, tidak ada dosa. Nah sekarang ini sedang bergumul dengan itu. Ada upaya untuk mencapai ke sana, yaitu melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak yang kita teladani. Sekarang ada perdebatan, saudara melakukan kehendak Bapa atau kehendak Yesus? Ya dua-duanya. Bapa itu Allah, Yesus pun juga Allah. Dalam hal ini firman-Nya yang tunggal, dia yang diberi kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Saudara juga ikut Roh Kudus apa Tuhan? Ya Roh Kudus, karena memang kita percaya kepada Allah Tritunggal. Bapa, Anak dan Roh Kudus semuanya adalah Allah. Yang mempunyai kehendak sama di antara yang ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ikuti kehendaknya. Contohnya sudah jelas ya, konkret. Makanya saudara bagaimana cara mengikuti kehendaknya? Saudara peka, bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Jangan mengira kalau saudara mendapat masalah sesuatu yang tidak menyenangkan tubuh, itu bukan mengikuti kehendak, malah justru kalau saudara benar hidupnya sungguh-sungguh, hati saudara tulus dan saudara jujur, saudara mengasihi Tuhan, saudara malah mengikuti kehendaknya. Benar deh. Itu saudara, makanya jangan udahlah Tuhan, aku mau mengikuti kehendaknya. Ya di dalam Lukas pasal 23 ayat 42 saya akan bacakan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada paku. Ambillah cawan, artinya Tuhan sebetulnya tidak mau menderita. Karena memang menderita karena dosa orang lain itu siapa sih yang mau? Gak mau kan? Kalau saudara suruh menderita karena orang lain yang bersalah, mau gak? Gak mau, tapi Tuhan ini sebetulnya terlalu berat untuk menanggung dosa seluruh isi dunia. Maka dia bilang, kalau boleh Bapak, cawan ini, penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ini luar biasa kalau saudara renungkan. Contoh konkretnya saudara, ada orang yang bermasalah di tetangga saudara. Tapi saudara bisa menolong. Itu bukan dipaksa saudara menolong. Tapi saudara mempunyai cinta kasih karena supaya diselamatkan. Kalau saya tidak menolong walaupun aku gak punya uang mungkin. Saudara kasih itu dan dia selamat. Itu luar biasa, ini meneladani Yesus. Saudara. Tetapi kadang-kadang bergumul kan. Wah jangan dong, jangan. Dia yang salah kok aku yang nanggung, gitu loh. Dia kan salah, gara-gara dia salah apa kemarin, makanya sekarang jadi masalah dia. Kok aku? Tapi sebagai orang pengikut Yesus, saudara, kalau mau menyelamatkan orang itu, saudara harus keluarkan hidup saudara dari kenyamanan mengikuti kehendak sendiri, sehingga mengikuti kehendak Tuhan. Dalam enggak? Dalam, saudara.
Dan itulah yang saudara dan saya harus gumuli. Jadi yang pertama mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Itu yang menjadi pergumulan setiap hari. Kehendak Tuhan, kehendak sendiri. Kehendak Tuhan, kehendak sendiri. Kehendak Tuhan, kehendak sendiri. Saudara pernah kalau misalnya ngasih orang yang membutuhkan, misalnya Pak Ogah aja lah ya di jalan itu ya. Kalau saudara yang bawa mobil ini terutama, minta atau tukang parkir aja, kasih berapa ya? 1.500, 1.500, 1.500. Kan gitu kan, suka kan? Suka atau ngasih kurang, kasih. Dia kayak gitu, dia suka bohongin saya, dia nggak baik sama aku, kasih aja 500 deh. Gitu. Kan gitu kan? Tapi kalau Tuhan mengasihi orang, tidak pernah melihat keadaannya dia. Aku kasih dia, aku nolong dia. Nggak ada hubungannya dengan keadaannya dia. Apalagi dia memusuhi saya, justru itu aku menyelamatkan dia. Itu mengikuti kehendak Bapa, saudara. Luar biasa. Dan itu terjadi dalam pergumulan. Saya pikir saudara dan saya juga bergumul seperti itu setiap hari. Saya pun juga kadang-kadang sama istri saya gitu. Istri saya itu memang termasuk agak pemberi. Kayaknya cara memberinya lebih banyak dari saya. Dari hatinya ya. Dia tuh kalau ada pengamen ini, mohon maaf ini bukan mau mengombongkan nanti saudara lebih memberi dari istri saya, saudara ya terlalu kecil berarti kan gitu ya. Enggak begitu. Maksudnya dia kalau ngasih pengamen itu 5.000. Padahal langganan 3 minggu datang ke rumah kasih 5.000. Kalau anak saya mungkin 2.000-an, anak saya juga mungkin 2.000. Tapi maksud saya begini saudara, yang penting itu hatinya. Memberi 5.000 dan 2.000 itu bagaimana? Ya, menolong orang itu karena kasihnya, atau kepingin saya menjadi orang Kristen yang religius. Nah ini jadi masalah, bukan. Itulah kehidupan saudara. Jadi kalau dulu saudara beragama mungkin 10.000, saya lampaui 10.000 berarti lebih banyak. Ibu Nathan sama saya lebih banyak pahalanya. Itu religius, itu bukan kayak gitu. Kekristenan bukan kayak gitu. Kalau saudara mau kasih 10.000 kasih. Ini pergumulan melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak sendiri. Itu proses. Dan itulah yang diajarkan Tuhan. Makanya tidak semua orang sama. Mengalami seperti Tuhan itu sama. Dan itu harus kita gumuli juga setiap hari. Amin. Ya. Kita gumuli, saudara. Nah, itu yang pertama. Mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua, menyikapi sebagai seorang hamba yang tidak berguna. Menyikapi, saudara. Saya akan bacakan di dalam Lukas pasal 17 ayat yang berapa ini? 10 ya. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu, keinginan Tuhan tadi, melakukan segala sesuatu yang Tuhan tugaskan buat saudara dan saya, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi itu memang secara alamiah, hatiku itu sudah ke sana gitu loh. Bukan dicari-cari supaya saya itu menjadi orang yang hebat, supaya kami itu berjasa, tidak. Karena kami harus melakukan seperti apa yang harus aku lakukan. Aku harus ada di sana, saudara. Tidak mungkin aku tidak harus ada di sana. Maksudnya begini. Jadi prinsipnya itu ketika orang memberi itu memang aku harus memberi seperti itu. Tidak didiskusikan lagi, mana yang gede ya, 5.000, 10.000. Enggak, aku harus menjadi seperti itu. Artinya I am nothing. Aku hanya melakukan kehendak Bapa. Sehingga upahku apa? Tidak ada. Gitu. Paulus itu mengatakan ini dalam konteks penginjilan. Nanti saya akan bacakan ayat yang berikutnya. Jadi ketika aku tidak menginjil, aku celaka. Celaka itu bukan masuk neraka, enggak. Di sini saya pikir enggak lah. Ketika aku menjadi penginjil dan aku memberitakan Kristus tentang orang itu, aku memberitakan kebaikan Allah kepada orang itu, aku itu memang harus di sana, aku harus cerita. Kalau aku menolong orang itu, aku memang punya sifat hati yang sudah diubahkan seperti Kristus. Aku sudah di sana, makanya aku mempunyai hati sebagai seorang hamba yang tidak berguna. Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tetapi aku sudah diubahkan menjadi anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu mari, ini yang kedua. 1 Korintus pasal 9 ayat 7, ayat yang lain daripada bersikap sebagai seorang hamba yang tidak berguna. Artinya rendah hati banget. Ya. Nggak ada kita melakukan sesuatu itu karena jasa-jasa kita akhirnya Tuhan kagum dengan kita, itu sebetulnya nggak ada. Kita sudah berada di tempat di mana kita berada. Maka perilaku kita menyinari hidup orang yang di sekitar kita. Saya ingin kasih ilustrasi. Kalau matahari itu kira-kira berhenti memberikan panasnya enggak? Kalau pandangan saudara.
selama saudara hidup lah. Walaupun mungkin kalau kajian ilmu pengetahuan nanti akan berhenti ya, satu saat akan habis, tapi kan berapa ratus ribu tahun. Tapi kalau saudara, saya tanya, matahari itu hari-hari sekarang ini, kalau menurut saudara, kalau belum tahu nanti saya kasih tahu, kira-kira berhenti menyinari dengan cahayanya enggak? Berhenti enggak? Enggak pernah. Walaupun malam matahari itu bersinar, cuman saudara enggak lihat. Karena posisi bumi saudara berada nggak bisa ngelihat matahari, tapi tetap bersinar. Artinya kalau orang itu ada di dalam terang, terangnya itu nggak pernah berhenti. Kita harus ada di sana. Lah kok menjadi jasa? Kalau perilaku kita seperti orang yang beragama, itu nanti seperti itu. Aku bersinar, mana gantinya? Aku bercahaya, upahku besar di surga. Kita itu sudah ada di dalam terang, nggak mungkin terang kita itu tidak akan bercahaya. Saudara, ini makanya ini yang membuat sikap orang yang mengatakan gitu, aku hanya sebagai orang yang tidak berguna. Ketika dia melakukan bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Karena cahayanya memantulkan, karena cahaya Tuhan memberikan kepada diriku dan aku memantulkan cahaya Tuhan. Ya. Gitu. Nah, ini yang harus dijaga, saudara. Kita itu memantulkan, Tuhan itu sumber. Nah, kalau kita sudah memantulkan, jangan kita tidak memantulkan lagi terang, kebaikan bagi orang. Dan sikapnya, maka aku hanya melakukan kehendak Bapa. Aku hanya sebagai hamba yang tidak berguna. Orang yang menjadi hamba yang tidak berguna itu tidak punya kepentingan, hanya nurutin maunya bos. Saudara, zaman perjanjian lama atau zamannya Tuhan Yesus itu ada masa perbudakan. Jadi orang itu kalau jadi budak itu sudah dibeli sama tuannya. Jadi melakukan apa aja yang dilakukan oleh keinginan bapaknya, keinginan tuannya. Itu budak. Jadi kalau saya budak ya zaman perjanjian Tuhan Yesus, zaman Tuhan Yesus saya menjadi pengikut tuan dari itu. Saya sudah dikurung sama tuannya itu. Ya udah melakukan aja, nggak ada jasanya. Tuhan mana nuntut gaji, nggak ada. Jasaku mana Tuhan? Gak usah. Karena kita sudah menjadi miliknya dia. Jadi apa yang menjadi keinginan Tuhan itu kita kerjakan. Makanya bersikap sebagai hamba yang tidak berguna. 1 Korintus 9 ayat 7 sekali lagi saya katakan. Tadi sudah saya singgung. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri. Ini Paulus memberitakan Injil. Memang aku berhak menerima upah. Kalau keinginanku. Makanya jadi sombong. Orang yang menerima upah kan ada hubungan. Aku lakukan Tuhan mana gajinya, kan begitu? Iya kan? Upah itu kan begitu. Kalau saudara di perusahaan, saudara-saudara semua yang bekerja di perusahaan atau kerja di kantor, Pak aku sudah kerja 1 bulan, mana gajinya? Karena melakukan kehendakku. Ini loh jasanya dihitung gitu. Itu bisa nuntut. Kalau saudara biasanya gajinya misalnya 3 juta, sudah dikasih 2,5 juta ya tuntut. Itu karena saudara melakukan dengan jasamu dihargai oleh Tuhan. Nah kalau bosmu Tuhan, kalau bos saya Tuhan, mosok kita nuntut sama Tuhan. Tuhan yang memberi hidup kekal di surga selama-lamanya. Tuhan yang menyelamatkan saudara dari kematian. Nuntut. Nggak pantas. Ini Paulus maksudnya. Nah ini menjadi inspirasi saudara dari saya. Ya, kalau aku tidak memberitakan Injil, aku orang yang celaka. Dan kalau aku memberitakan Injil bukan kehendakku, tapi kehendak Dia. Memang aku ada di dalam Injil, maka aku menjadi terang. Jadi kalau pelayanan jangan berorientasi kepada jasa saudara dan mendapat apa dari jasa saudara. Nggak penting, itu bukan kayak gitu. Tapi gereja sebagai organisasi tetap memperhatikan kalau ada uang, ada berkat pasti dibagikan untuk para pelayan. Nah ini yang harus kita sikapi. Jadi apapun yang terjadi ibadah jalan terus. Apapun yang terjadi pelayanan jalan terus. Jadi motifnya adalah melayani yang mempunyai sumber segala kebaikan dan kehidupan. Yang saudara nanti akan terima pada saat saudara dimuliakan. Kalau saudara mau mengikuti Yesus serupa dengan Dia. Dan hari ini bagaimana mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan. Hari ini mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus sebagai teladan. Itu yang kedua. Jadi enggak perlu upah. Saudara layani. Tetapi sebagai organisasi, sebagai manajemen dunia yang berkembang, tentu
itu dikembangkan bahwa orang yang bekerja perlu mendapat. Tapi dari pihak yang melayani sebaiknya tidak. Karena kalau saudara melayani itu arahnya untuk Tuhan. Bahkan di kantor pun saudara juga kembangkan seperti itu. Saudara bekerja lebih daripada sekedar gaji 30 hari itu. Saudara bekerja lebih, tapi lebihnya itu dalam memberikan berkat bagi perusahaan, berkat bagi orang banyak. Karena saudara tidak berorientasi kepada upah, tapi pelayanan kasih, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara, yang ketiga adalah bagaimana kita mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus sebagai teladan. Yaitu berfokus kepada hidup yang akan datang. Fokusnya jangan di sini. Kita kehilangan momentum mengikuti Tuhan, kita kadang-kadang Senin Kemis atau naik turun, itu karena fokus saudara tidak berada pada ke tempat di mana saudara akan sampai. Saudara, itu saudara. Oleh karena itu ada dua ayat yang akan saya bacakan. Karena itu jikalau kami dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Fokusnya adalah tentang kekekalan. Perkara di atas itu perkara rohani, saudara. Kalau orang Kristen masih berdebat sama berpolemik tentang masalah-masalah yang jasmani, yang sementara saya pikir tidak fokus dengan masalah-masalah rohani. Ya, menang kalah, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih rajin, banding-bandingkan. Itu sebetulnya kalau kita berhubungan dengan orang itu membandingkan siapa yang lebih akhirnya kan. Saya pikir nggak perlu, saudara. Kalau saudara mau melakukan, ternyata saudara lebih dari orang lain, yaitu biar urusannya yang menilai, jangan saudara. Amin. Kalau murid itu mempunyai nilai 10 daripada yang lain, si A mempunyai nilai 10, itu urusannya yang menilai. Jangan saudara keliling dari ujung satu ke ujung barat ngomong, ujung satu ke ujung yang lain, mau dari barat ke timur, dari utara selatan ngomong, nih lo aku nilaiku 10 keliling, gitu, kamu nilaimu berapa? Bukan kayak gitu. Itu biar urusannya yang menilai. Nah karena itu saudara harus berfokus kepada hal-hal yang akan datang. Bagaimana saudara akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Cuman syaratnya memang menjadi seperti Kristus. Ya. Kita kadang-kadang terjebak loh, ikut-ikutan loh. Karena dunia postmodern itu membawa kita kepada konsumerisme. Membawa kita kepada pola hidup materialisme. Dan saudara dan saya harus mulai bisa mengerti, mengendalikan diri. Sebab hidup kita di dalam Tuhan itu mengikut Tuhan. Yang adalah Raja atas segala Raja. Tuhan atas segala Tuhan. Di dalam kehidupan untuk selama-lamanya. Itu yang pertama di dalam berfokus kepada hidup dalam kekekalan. Jadi saudara, ketika kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Perkara rohani maksudnya. Perkara-perkara rohani. Perkara yang jauh lebih penting yang saudara akan tuju. Itu penting. Perkara rohani itu kalau secara literal, secara gampang itu berdoanya sungguh-sungguh, gitu. Cari Tuhannya sungguh-sungguh. Itu dari yang gampang-gampang dulu. Ke gerejanya semakin sungguh-sungguh. Itu dari yang gampang-gampang, tapi yang penting motifnya yang benar. Itu dari rohani. Nah kadang-kadang kita mau fokus kepada yang kekekalan. Ada jam ibadah. Pada jam ibadahnya cuma sekali, terus ada acara yang lain. Kita pilih yang lain. Bagaimana perkara-perkara rohani menjadi lebih tempat yang lebih baik? Kayaknya sulit. Yang sepele aja kita tinggalkan, apalagi yang sungguh-sungguh mau mati untuk orang lain. Nonsen. Ini saudara, penting banget. Saudara. Yang sepele aja kita sulit. Apalagi yang sungguh-sungguh sampai seperti Petrus. Disalib, kepalanya di bawah. Mustahil. Tapi kalau saudara percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam saudara dan saudara mau diproses, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Artinya saudara bisa melakukan kehendak Tuhan itu begitu luar biasa. Nah itu saudara. Jadi kalau fokus itu bagaimana cara hidup kita aja. Memilih hal-hal yang kelihatannya sepele aja antara yang lebih rohani sama enggak aja kita enggak bisa. Sulit saudara. Sulit saudara. Karena itu mari kita berfokus kepada perkara-perkara yang di atas. Perkara di atas, perkara-perkara rohani ya. Perkara-perkara yang membawa kepada kehidupan yang akan datang. Bukan hanya yang ada di dunia. Bukan berarti saudara terus menjadi orang, oh aku kepengen berfokus pada rohani, aku pengen baju saya satu aja. Tiap hari gak usah ganti biar kelihatan rohani. Enggak lah, bukan kayak gitu. Itu kelihatan. Tapi sebetulnya hati saudara hanya kepengen saudara kelihatan rohani. Itu juga jahat. Itu gak ada kayak gitu. Nah, saudara-saudara karena itu begitu. Nah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi.
Itu masalah rohani, kehidupan yang jauh lebih penting daripada hidup di bumi. Bukan saudara meninggalkan bagaimana cari makan, itu enggak. Tapi saudara harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang terakhir dari ayat berfokus kepada hidup dalam kekekalan adalah, saya akan bacakan 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Ya, yang tak kelihatan itu kekal. Jasa itu jangan dikuantitaskan. Jadi ketika saudara tidak dihargai orang karena saudara berbuat baik, itu ngelihatnya secara kekal. Jangan melihat, loh aku kerja 4 jam kok cuma dikasih segini. Wah itu hitungan materi. Itu kekal saudara. Jasamu itu yang dilihat secara kekal itu jujur, tulus, sungguh-sungguh, mencintai. Itu jauh lebih penting daripada saudara mengkonversi itu menjadi jasa kepada manusia. Aku harus dapat duit banyak. Sebab yang kau lakukan itu untuk Tuhan. Untuk menolong orang lain. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang menjadi fokus hari ini, menjadi kiat kita ketika Yesus menjadi model teladan hidup orang percaya. Yang pertama, mengikuti kehendaknya bukan kehendak sendiri. Yang kedua, bersikap seperti seorang hamba yang tidak berguna, hanya melakukan kehendaknya bukan keinginannya sendiri tadi, ya, sehingga dia rendah hati. Yang ketiga, yang terakhir, berfokus kepada perkara-perkara yang kekal. Jangan tersandung kepada berkat-berkat yang sementara. Saudara boleh diberkati, biarlah berkat itu kusalurkan buat orang banyak. Karena saudara menjadi cerminan dari Kristus yang hidup dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Selidiki aku Tuhan, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan, selidiki aku, selidiki aku. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Sekali lagi, Kau dapati aku tetap setia. Bapa Surgawi, kembali kami datang mengucap syukur
Setelah kami boleh mendengarkan firman-Mu yang Kau taruh dalam hati kami, kami terima sepenuhnya dengan hati yang bersuka cita, karena firman-Mu adalah hidup dan berkuasa untuk mengubahkan setiap sikap dan perilaku kami. Ampuni kami dan ajar kami untuk terus melakukan kehendak-Mu, supaya kami boleh menjadi hamba yang rendah hati, sebagaimana Tuhan Kau tetapkan kami adalah doulos yang setia, dan tidak ada jasa kami yang boleh kami tunjukkan kepada Tuhan kami melakukan karena keinginan Tuhan dan karena kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan yang ketiga, biarlah kami boleh berfokus kepada hal-hal yang rohani, yang kekal, yang akan kami alami ke depan, sehingga segala sesuatu yang ada di bumi kami ingin transformasikan, kami ingin rindukan menjadi hal yang bersifat kekal. Karena itu kami memandangnya sebagaimana Tuhan Kau ajarkan kami pada hari ini. Berkati jemaat-Mu yang hari ini telah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, walaupun mereka masih ada di dunia penuh dengan segala hal yang saat ini sedang dialami, mungkin cobaan dan godaan, Tuhan menguatkan mereka. Kalau mereka sakit dan bukan kehendak Tuhan, Tuhan biarlah cabut dan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang dialami, Tuhan Engkau memberi kesembuhan. Dan apabila dia sedang dalam ada pencobaan, di kekuatan kemampuan untuk mengalami itu dan jalan keluar, pasti dia boleh nyatakan oleh Tuhan bagi mereka, sehingga dia boleh menjadi pemenang ketika berbuat dosa tapi mengalahkan segala cobaan. Bahkan apabila dia kesulitan yang lain dalam hidup mereka, dalam keluarga, maupun apa yang mereka alami, Tuhan menjadi jawaban buat hidup mereka, jawaban untuk hidup menjadi seperti Kristus. Terima kasih, memberkati kami sekalian yang telah hadir pada saat ini dalam ibadah yang on-site service. Demikian juga mereka yang saat ini mendengarkan melalui online. Tuhan berkati mereka. Tuhan, pasti Tuhan dipermuliakan melalui apa yang Tuhan Kau taburkan. Firman-Mu hidup dan membawa mereka kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kami ucap syukur. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati oleh firman Tuhan, katakan sama-sama. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mengikuti pengumuman dari multimedia GPI Sigma. Gereja akan melakukan penyemprotan disinfektan sebelum ibadah gereja dimulai. Jemaat yang datang membawa kendaraan, silakan parkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat yang hadir dalam ibadah diwajibkan memakai masker dan dalam kondisi sehat. Jemaat dihimbau agar berfellowship tanpa kontak fisik atau salam sehati. Jemaat yang hadir wajib mencuci tangan di tempat yang disiapkan gereja sebelum mengikuti ibadah. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan yang akan disiapkan di lobi sebelum memasuki ruang ibadah. Petugas ASER akan melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap jemaat sebelum memasuki ruang ibadah. Dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. Gereja telah melakukan penataan kursi dengan jarak aman dan jemaat tidak diperkenankan untuk menggeser, meminta tambahan bangku, atau apapun yang mengubah penataan dalam ruang ibadah. Diharapkan langsung pulang usai ibadah dan tidak berkerumun di lingkungan gereja.
Baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan sudah ibadah kita akan pulang bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita pulangkan, terima berkat daripadanya. Angkat tangan saudara dan siapkan hatimu untuk terima berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, terima berkat Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhan. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Selamat pagi, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.